baris pertama dikalikan dengan kolom pertama, yaitu 6 dikurangi 5. Kemudian baris pertama dikalikan kolom kedua, yaitu 10 dikurangi 10. Kemudian baris kedua dikalikan kolom pertama, yaitu negatif 3 ditambah 3. Kemudian baris kedua dikalikan kolom kedua, yaitu negatif 5 ditambah 6. Maka menghasilkan 1, 0, 0, 1, yang dimana itu merupakan matriks identitas. Begitu juga dengan B dikali A, sama dengan matriks A-nya yaitu 3, 5, 1, 2, dan matriks B-nya 2, min 5, min 1, 3, dikalikan, yaitu seperti tadi, baris pertama dikalikan kolom pertama, 6 dikurangi 5, baris pertama dikalikan kolom kedua, negatif 15 ditambah 15, baris kedua dikalikan kolom pertama, 2 dikurangi 2, kemudian baris kedua dikalikan kolom kedua, yaitu negatif 5 ditambah 6. Maka menghasilkan 1, 0, 0, 1, di mana tadi juga merupakan matriks identitas, maka terbukti bahwa A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan identitas. Selanjutnya, kemudian untuk mencari inverse matrix dengan adjoint. Matriks adjoint adalah transpose dari cofactor matrix. Untuk yang pertama, pada matriks order 2 kali 2, matriks adjoint adalah pertukaran elemen yang terletak pada diagonal utama dan kemudian mengalihkan elemen yang terletak pada diagonal samping dengan negatif 1. Di sini misalkan matriks A sama dengan A, B, C, D, dan adjoint A-nya, maka tadi pada diagonal utamanya kita tukar A menjadi D dan D menjadi A, kemudian untuk diagonal sampingnya kita kalikan dengan negatif 1, maka min B dan min C. Kemudian untuk contohnya, carilah adjoint dari matriks berorder 2 kali 2 berikut. Matriks A sama dengan 3, negatif 1, 2, 1. Maka adjoint A seperti tadi, diagonal utamanya kita tukar dari yang 3 menjadi 1, kemudian yang 1 menjadi 3, kemudian untuk diagonal sampingnya kita kalikan negatif 1 tadi dikalikan negatif 1 sama dengan 1, kemudian 2 dikalikan negatif 1 sama dengan negatif 2. Selanjutnya, kemudian pada matriks 3 kali 3, untuk mendapatkan matriks adjoint merupakan transpose dari cofactor matriks A. Nah, untuk langkah-langkahnya ada 3 langkah, yaitu yang pertama mencari minor, kedua mencari kofaktornya, dan yang ketiga mencari adjoint. Contohnya yaitu carilah adjoint dari matriks berorder 3 kali 3 berikut. Matriks A sama dengan 2, 0, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 1. Kemudian untuk langkah pertamanya kita cari minornya. Kemarin sudah disampaikan oleh kelompok sebelumnya, seperti bisa ditutup, baris pertama ditutup, kolom pertama ditutup, dan seterusnya, maka didapatkan minor A-nya yaitu 1, negatif 1, negatif 2, negatif 1, 1, 2, negatif 3, 3, 6. Kemudian langkah kedua yaitu mencari kofaktornya. Untuk mencari kofaktor, seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh kelompok sebelumnya, dikalikan dengan tabel yang sudah ada, maka menjadi 1, 1, negatif 2, 1, 1, negatif 2, negatif 3, negatif 3, 6. Nah, kemudian untuk langkah ketiganya, untuk mencari adjoint-nya, kita transpose kofaktor tadi, maka kita dapat adjoint A yaitu 1, 1, negatif 3, 1, 1, negatif 3, negatif 2, negatif 2, 6. Tadi kan kita sudah dapat adjoint-nya. Untuk mencari rumus inverse-nya, maka kita bisa menghitung A dikali adjoint A, yaitu sama dengan ini di sini A kali adjoint A, A11, A12, dan seterusnya hingga ANN dikalikan dengan C11, C21, seterusnya hingga CNN. Maka didapatkan hasilnya yaitu sigma K sama dengan 1 sampai N, A1K, C1K, sampai seterusnya, yaitu sigma K sama dengan 1 sampai N, di A, NK, CNK.
Nah, secara umum, entry pada matriks tadi, A dikali A join A dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu BIJ sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N, di mana A1K, C1K sama dengan yaitu AI1, CJ1, ditambah AI2, CJ2, sampai ditambah AIN, CJN. Jika di sini ada syaratnya, jika I tidak sama dengan J, maka BIJ sama dengan 0. Jika I sama dengan J, maka BIJ sama dengan determinan A. Sehingga A dikali A join A didapatkan hasilnya yaitu determinan A, 0, seterusnya hingga determinan A. Di sini determinan A karena tadi kan sudah dituliskan bahwa jika I sama dengan J, maka hasilnya itu determinan A. Jadi di sini A1, AI1, J1, A11, maka hasilnya yaitu determinan A. Begitu juga yang kedua ini A2, A22, maka hasilnya determinan. Dan hasilnya yang lain, yaitu I tidak sama dengan J, maka hasilnya 0. Maka didapatkan yaitu determinan A identitas. Kemudian selanjutnya, nah, di sini jika determinan A tidak sama dengan 0, maka diperoleh A dikali A join A sama dengan determinan A identitas. Kemudian determinan A-nya kita pindah ruas ke kiri. Jangan determinan A identitas gitu loh, Mbak. Determinan A kali identitas kan kali itu perkalian skalar dengan matrik kan? Iya, Bu. Ya, A dikali A join A sama dengan determinan A dikali identitas. Kemudian determinannya kita pindah ke ruas kiri menjadi A dikali A join A dikali 1 per determinan A sama dengan identitas. Kemudian kedua ruas ini kita kalikan dengan A inverse-nya, maka A inverse dikali A join A dikali 1 per determinan A sama dengan identitas dikali A inverse. Karena tadi di sifat sudah kita sebutkan bahwa A inverse dikali A itu menghasilkan identitas, maka identitas sama dengan identitas dikali A join A dikali 1 per determinan A sama dengan identitas dikali A inverse. Nah, kemudian jika matriks dikalikan dengan identitas, maka akan menghasilkan matriks itu sendiri. Maka di sini didapatkan yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. Kemudian untuk contoh soalnya, yang pertama, carilah inverse matriks berorder 2 kali 2 berikut menggunakan A join, di mana matriks A sama dengan 3, 2, 2, 3. Dan soal yang kedua, carilah inverse matriks berorder 3 kali 3 berikut menggunakan A join, di mana matriks B sama dengan 1, 2, 3, 5, 7, 4, 2, 1, 3. Untuk soal yang pertama, tadi sudah diketahui bahwa ini berorder 2 kali 2 dan matriksnya yaitu 3, 2, 2, 3. Maka untuk mencari inverse-nya, tadi sudah didapatkan bahwa A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. Bisa langsung kita kerjakan, yaitu mendapatkan rumusnya A inverse sama dengan 1 per A dikali D dikurangi B dikali C. Kemudian dikalikan dengan matriks D min B min C A. Maka didapatkan itu di sampingnya bisa kita langsung substitusikan angka yang sudah ada tadi. Maka A inverse sama dengan 1 per 3 dikali 3 dikurangi 2 dikali 2 dikali matriks 3 min 2 min 2, 3. Maka sama dengan 3 per 3 kali 3 dikurangi 2 kali 2, min 2 per 3 kali 3 dikurangi 2 kali 2, min 2 per 3 kali 3 dikurangi 2 kali 2, dan 3 per 3 kali 3 dikurangi 2 kali 2. Maka hasilnya yaitu pernya tadi, untuk penyebutnya tadi kita kerjakan yaitu 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Kemudian didapat yaitu 3 per 5, min 2 per 5, min 2 per 5, dan 3 per 5. Maka matriks A di inverse A didapat itu tadi 3 per 5, min 2 per 5, min 2 per 5, dan 3 per 5. Kemudian yang soal kedua,
carilah inverse matrik berorder 3x3 berikut dengan menggunakan adjoint, yaitu matriks B sama dengan 1, 2, 3, 5, 7, 4, 2, 1, 3. Untuk yang pertama, untuk mencari inverse 3x3, order 3x3, yang langkah pertama itu kita cari determinannya dulu. Untuk mencari determinan, kita menggunakan aturan Sarus, ya, maka didapat ini. B sama dengan 1 dikali 7 dikali 3, ditambah 2 dikali 4 dikali 2, ditambah 3 dikali 5 dikali 1, dikurangi 3 dikurangi kurung 3 kali 7 dikali 2, ditambah 1 dikali 4 dikali 1, ditambah 2 dikali 5 dikali 3. Maka didapat hasilnya yaitu 21 ditambah 16 ditambah 15 dikurangi kurung 42 ditambah 4 ditambah 30 sama dengan 52 dikurangi 76 sama dengan negatif 24. Determinannya sudah ketemu, kemudian langkah keduanya kita cari adjointnya dulu. Untuk cari adjoint tadi terdapat 3 langkah, yaitu mencari minornya, kofaktor, kemudian baru mendapatkan adjointnya. Minor dari matriks B tadi didapat yaitu 17, 7, negatif 9, 3, negatif 3, negatif 3, negatif 13, negatif 11, negatif 3. Kemudian kofaktornya kita kalikan dengan tabel itu, yaitu mendapatkan 17, negatif 7, negatif 9, negatif 3, negatif 33, negatif 13, 11, negatif 3. Kemudian untuk mendapatkan adjoint, kofaktornya kita transpose menjadi 17, negatif 3, negatif 13, negatif 7, negatif 3, 11, negatif 9, 3, negatif 3. Kemudian langkah yang terakhir untuk mencari inverse B-nya, yaitu tadi sudah didapatkan rumusnya, yaitu 1 per determinan dikali adjointnya. Maka tadi determinannya sudah diketahui, negatif 24, dikalikan dengan adjoint yang sudah kita dapat tadi, yaitu maka 1 per negatif 24 dikalikan dengan adjoint B, 17, negatif 3, negatif 13, negatif 7, negatif 3, 11, negatif 9, 3, negatif 3. Kemudian tinggal kita kalikan, maka didapatkan yaitu negatif 17 per 24, 3 per 24, 13 per 24, 7 per 24, 3 per 24, negatif 11 per 24, 9 per 24, negatif 3 per 24, dan 3 per 24. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bentar, sebelum dilanjut. Ini nanti kalau sudah lanjut, kemudian yang di depan ada salah, ini ya ibarat kita sudah sampai mana gitu balik gitu Mbak. Coba Mbak, ini saya enggak tahu ya, peserta bisa mengikuti apa enggak. Silakan dijawab pertanyaan saya. Audien di luar kelompok penyaji bisa mengikuti enggak? Bisa, Ibu. Bisa ya? Alhamdulillah. Kalau saya sebagai peserta gitu kira-kira enggak bisa. Karena apa? Karena penyaji itu membaca. Ya. Jangan membaca. Ya harus diterangkan lah untuk mendapat adjoint itu gimana gitu. Ya paling tidak ada M11, M12, M13 dan seterusnya. Kemudian menjadi C11, C12, C13 dan seterusnya, barulah adjointnya gimana gitu. Nah kalau dibaca gitu, waduh. Nah ini nanti enggak sampai ini habis waktunya udah selesai nih. Coba ke depan ya, ke depan yang matrik berorder 2x2 untuk yang inverse atau pengertian inverse tadi apa itu? Dari depan aja wes. Ya, inverse apa itu inverse tadi? Bang matrik A ini oke lah, yang ini yang dibahas persegi. Padahal nanti kelompok ini mencari inverse matrik yang tidak persegi apa tidak kelompok ini? Halo? Kelompok penyaji
Apakah Iya, Ibu. Anda nanti akan menjelaskan inverse matrik yang tidak persegi? Iya, nanti di bagian akhir, Ibu. Di bagian akhir. Iya. Berarti, oke, nanti pengertian inverse yang tidak persegi Anda ulang lagi berarti ya? Iya, Bu. Padahal ini AB, ya. Jika ada matrik A dan matrik B, tidak harus persegi. Sedemikian sehingga AB, jadi persegi boleh, tidak persegi boleh. Sehingga AB sama dengan BA sama dengan identitas, maka A dan B itu saling inverse, ya kan? Ya, jadi A merupakan inverse B atau inverse B merupakan inverse A, begitu ya. Nah, kemudian sifat ini jangan ditaruh di sini. Ya, sifat ini jangan ditaruh di sini. Nanti aja Anda berikan soal, misalnya ada suatu matrik, kemudian sudah dicari inverse-nya. Matrik A, kemudian sudah dicari inverse-nya apa. Nah, silakan untuk dicari lagi inverse dari inverse A. Maka nanti, oh ternyata sama dengan A. Begitu. Demikian juga dengan kalau ada matrik A, ada matrik B, kemudian A dan B itu bisa dikalikan, kemudian A dan B itu punya AB itu punya inverse, A punya inverse, B punya inverse, bagaimana hubungan antara inverse AB dengan inverse B kali inverse A. Jadi ini ditemukan, tidak moro-moro ditaruh di sini sifat ini. Paham yang saya maksud? Iya, Untuk paham. penjelasannya ada di bawah, Ibu. Nanti Mbak, kan ada. Mbak, Anda itu tak kandani loh ya. Ini Oh, jangan ditaruh di sini, taruhlah di bawah. Oh, ini Ibu, mohon maaf. Jadi sifat ini seolah-olah Anda dan teman Anda yang menemukan gitu loh. Ya. Sehingga nanti waduh kelas B rek bisa menemukan sifat-sifat inverse matrik gitu. Tapi kalau sudah Anda preng-prengkan di sini, Anda nanti hanya membuktikan benar apa salah kan gitu. Tapi kalau di bawah ya, oh ternyata inverse A kali A itu sama dengan matrik identitas. Nah, saya enggak tahu ini perlu apa enggak ini. Yang sifat ketiga dan keempat ini. A kali inverse A dengan inverse A kali A itu sama dengan identitas, itu perlu apa tidak gitu ya. Kalau perlu ya silahkan, tapi kalau Anda merasa tidak perlu ya enggak apa-apa. Anda bisa nerangkan aja. Tidak harus dibuktikan, enggak harus, tapi Anda bisa menjelaskan. Gitu ya. Oke, coba Mbak, berikutnya Mbak. Oke, nah sekarang ada matrik A, kemudian ada matrik B. Ternyata AB sama dengan BA sama dengan matrik identitas. Oke, nah, terbukti AB sama dengan BA sama dengan identitas. Nah terus ngapain kalau AB sama dengan BA sama dengan identitas? Kan mestinya tidak berhenti di situ. Karena apa? Karena kita tidak membuktikan perkalian matrik. Tapi kita menunjukkan kalau AB sama dengan BA sama dengan identitas, maka A adalah inverse B dan B adalah inverse A. Begitu kan? Oke, jadi tidak mandek di sini. Oke, berikutnya. Terus mencari inverse dengan adjoin. Oke, matrik adjoin adalah transpos dari kofaktor matrik. Kofaktor matrik apa matrik kofaktor ya? Kalau kofaktor matrik itu ya masing-masing yang punya kofaktor bukan matrik loh ya. Yang punya kofaktor itu apa? Yang punya kofaktor apa? Unsur matriksnya. Ya unsur matrik. Ya toh setiap unsur itu memiliki kofaktor kan gitu. Nah, bukan matriknya. Misal matrik A, kofaktornya gimana? Enggak ada. Yang punya adalah unsur-unsur matrik A itu punya kofaktor. Nah, matrik adjoin. Ya, matrik adjoin adalah transpos dari matrik kofaktor. Ya, matrik kofaktor. Apa sih matrik kofaktor? Matrik kofaktor adalah matrik
matrik yang unsurnya berupa determinan kofaktor dari unsur-unsurnya. Gitu ya. Nah, jadi jangan dianggap bahwa matrik kofaktor itu sudah paham. Oh, itu matrik kofaktor kan gitu. Karena kita enggak bisa langsung mencari matrik kofaktor, enggak bisa. Harus mencari kofaktor dulu dari setiap unsur, barulah setelah itu disusun gitu ya, disusun sesuai dengan unsurnya, letaknya itu baru ditranspuskan kan gitu. Oke, terus berikutnya. Oke. Nah, sekarang ini ada matrik A. Kemudian adjoin A itu langsung seperti ini. Ini menggunakan sifat menggunakan pengertian adjoin ataukah kalau ada matrik A seperti ini, adjoin A itu adalah ini adjoin A ini ya. Ini inverse A apa adjoin A yang unsurnya D, A, terus negatif B, negatif C ini. D, negatif B, negatif C, A ini adjoin A apa inverse A? Adjoin, Ibu. Adjoin. Inverse-nya juga sama ya? Tapi Inverse-nya dikalikan dengan kan- determinan gitu ya? Iya, Ibu. Dibagi dengan determinan gitu ya? Oke. Iya, Ibu. Nah, matrik A seperti ini, kemudian adjoinnya ini menggunakan pengertian adjoin tadi apa tidak? Gimana? Kalau A adalah matrik dengan unsur A, B, C, D, maka adjoin A sama dengan D dengan A ditukar, kemudian B dan C dikalikan negatif 1. Itu menggunakan pengertian adjoin apa tidak? Nah, kalau tidak, lah terus apa gunanya Anda membuat pengertian adjoin dari suatu matrik tadi? Seharusnya, kalau A itu seperti ini, maka paling tidak dicarilah MA berapa, minor dari unsur A, minor dari unsur B, minor dari unsur C, minor dari unsur D. Kemudian, kofaktor dari A, kofaktor dari B, kofaktor dari C, kofaktor dari D. Nah, barulah adjoin A-nya itu gimana gitu. Oke. Ini nanti apa namanya? Ya memang ternyata kan gitu ya. Ternyata kalau A-nya seperti ini, adjoin A-nya itu sama loh dengan inverse matrik. Hanya yang ini tidak dikalikan dengan seperdeterminan. Kalau inverse kan dikalikan dengan seperdeterminan. Nah, Anda kan akan menyimpulkan seperti itu. Gitu. Oke. Nah, akhirnya yang ini, contoh ini, A matrik dengan unsur 3, negatif 1, 2, 1. Adjoin A-nya lah tinggal ini aja kan, akhirnya tidak menggunakan apa jenenge langkah-langkah tadi. Nah, langkah untuk menentukan adjoin itu gimana? Nah, ini yang tidak Anda lakukan gitu. Oke, coba berikutnya apa? Slide berikutnya. Oke. Nah, pada matrik ini, pada matrik 3x3, ini matriknya tidak harus besar ya. Ini kan hanya ngomong matrik gitu. Besar itu kan kalau itu nama ya. Ini kan bukan. Ya. Pada matrik berordo 3x3, maka adjoin matrik tersebut atau matrik adjoin, ya kalau misalnya mau diberi nama boleh. Pada A 3x3, 3x3-nya itu sebagai indeks ya, maka adjoin A merupakan transpos dari matrik kofaktor. Gitu ya.
Ini Bu. A, Baik. terus A, ini penulisan seperti ini sudah benar apa belum? Kemudian kofaktor itu disimbolkan dengan K besar apa K kecil kemarin itu ya. Nah, kemudian KA, kofaktor itu tadi yang punya kan ya itu tadi ya, unsur ya. Terus langkah-langkahnya, mencari determinan minor setiap unsur, mencari determinan minor setiap unsur, kemudian barulah menentukan adjoin dari suatu matrik. Oke, berikutnya nanti didandani kalimat oke. Terus sekarang ini, diberi contoh A berordo 3x3 ya, matrik berordo 3x3. Kemudian langkah yang pertama mencari minor, ya mestinya dicari lah. Ya, M11, M12, M13, M21, M22, M23. Kalau misalkan tidak mau 2 langkah, ya langsung aja kofaktor K11, K12, K1 ini. Ya toh? K11 berarti negatif 1 pangkat 1 plus 1 dikalikan dengan M11 sama dengan, kan gitu. Nah, sama dengan determinan dari apa? Determinan dari matrik berordo 2x2 dengan unsur 3, 2, 1, 2. Jadi ditulis langkahnya, jangan mak moro-moro gini. Ya, jangan moro-moro gini. Kemudian ini minor A, lo gak ono gitu loh ya. Nggak punya, A itu nggak punya minor. Yang punya minor masing-masing unsur. Ya, yang masing-masing unsur yang punya minor, MIJ yang punya, tidak MA, nggak ada. Ya. Ini mestinya kelompok yang kemarin menjelaskan tentang determinan minor, determinan kofaktor itu bisa meluruskan nantinya. Oke, lanjut berikutnya, slide berikut. Oke, kemudian, nah. Kofaktornya ini apa ini ya? Ini apa ini maksudnya ini? Kok saya rada bingung malian? Itu Bu. Plus Sudah dikasih determinan apa? Determinan 1. Kok determinan 1? Memang 1 punya determinannya 1 berapa? Kan 1 itu sendiri. Ini karepnya kan M toh? M11 kan? Iya. M11, kemudian yang ini M12. Nah, M12 kofaktor ya, kofaktor dari K12 atau K12 itu sama dengan negatif 1 kali M12 dan seterusnya. Ayo nulisnya kok kayak gini? Nggak ada ini. Ya. Kofaktor A juga enggak ada, gitu ya. Oke, terus akhirnya diperoleh apa namanya? Jadi kofaktor itu kofaktor dari masing-masing unsur. Jadi ada 9 unsur yang memiliki determinan kofaktor. Nah, setelah determinan kofaktor Anda dapatkan, maka Anda bisa menentukan adjoinnya. Ya, adjoinnya 1, 1, negatif 2, 1, 1, negatif 2, negatif 2, negatif 3, 6. 1, 1, negatif 2, 1, 1, negatif 2, negatif 3, negatif 3, 6. Ya, jadi dibetulkan ya, kalau adjoin A ada, tapi yang kofaktor A, minor A itu yang enggak ada. Ya, kemudian ini kofaktor A cara seperti ini nulisnya cek salah ya gitu ya. Karena yang ini bukan plus determinan 1 terus negatif determinan negatif 1, bukan. Tapi determinan minornya gitu ya. Oke. Terus berikut. Oke, kemudian kalau ada mencari inverse matrik dengan menggunakan adjoin. Untuk mendapatkan rumus inverse, kita akan menghitung A kali adjoin A.
Nah, ini apa namanya, kalau ada matrik A yang berordo n kali n dengan unsur adalah seperti ini, maka adjoin A adalah matrik yang unsurnya merupakan determinan minor, determinan kofaktor dari A transpos. Jadi boleh ditranspos dulu, boleh ditulis dulu kofaktornya sesuai dengan letak, baru setelah itu ditranspos. Nah, kalau ini kan langsung ditranspos ya. Ini adalah determinan apa namanya ini, matrik dari matrik yang unsurnya adalah determinan kofaktor dari matrik A yang ditranspos. Oke. Nah, kemudian sebentar. Ini mengalihkan matriknya baris pertama kali kolom pertama. Baris pertama kali kolom kedua, baris pertama kali kolom ketiga. Untuk yang sifat determinan matrik, berarti ini kelompok yang sebelumnya. Saya tanya, kelompok yang membahas tentang sifat determinan matrik, apakah Anda juga mencantumkan bahwa jumlah hasil kali unsur-unsur suatu baris dikalikan dengan kofaktor dari baris yang lain itu hasilnya 0? Anda membahas, enggak? Kemarin Bu, pas presentasi belum dibahas, tapi Bu bilang ditambahkan, jadi sudah kami tambahkan Bu di revisian. Sudah, oke, baik. Berarti anggap sudah tahu ya. Ya, mudah-mudahan yang lain yang bukan kelompok penyaji juga paham. Oke, sehingga untuk yang baris pertama ini yang baris pertama kolom pertama maksud saya, sigma AIK kali CIK dengan K dari 1 sampai dengan N. Apa ini 1 ya, bukan I ya. Sigma dari A1K kali C1K untuk K dari 1 sampai dengan N, ini kan jumlah hasil kali unsur-unsur pada baris pertama dikalikan dengan kofaktor baris pertama. Maka ini adalah determinan dari matrik A. Begitu ya. Kemudian yang ini, yang baris pertama kolom kedua. Sigma A1K kali C2K untuk K dari 1 sampai N. Ini artinya jumlah hasil kali unsur-unsur pada baris pertama dikalikan dengan kofaktor dari baris kedua. Ya. Jadi jumlah hasil kali unsur-unsur pada baris pertama dikalikan dengan kofaktor dari baris kedua. Nah, ternyata jumlah hasil kali unsur-unsur pada suatu baris atau suatu kolom dengan kofaktor dari baris atau kolom yang lain itu hasilnya adalah 0. Nah, seperti itu. Sehingga matrik ini bisa dituliskan, lanjut slide berikut. Oke. Dapat dituliskan, yang tadi baris pertama kolom pertama adalah determinan A, baris pertama kolom kedua 0, baris pertama kolom ketiga 0, dan seterusnya 0. 0 ini adalah tadi, sifat tadi, jumlah hasil kali unsur-unsur pada suatu baris dengan kofaktor dari baris yang lain, itu hasilnya 0. Oke, sehingga baris keduanya menjadi 0, determinan A, yang lain adalah 0, dan seterusnya. Nah, ternyata di sini adalah menjadi matrik apa? Matrik skalar, di mana unsur pada diagonal utama adalah determinan A. Sementara unsur yang lain adalah 0.
maka ini bisa ditulis determinan A kali matriks identitas. Nah, jadi jangan determinan A identitas, bukan, ini dikeluarkan gitu ya. Dikeluarkan determinan A-nya, determinan A kali matriks identitas. Ya, karena menjadi matriks identitas berarti ya 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, dan seterusnya. Oke, jadi ini perkalian skalar dengan matriks identitas. Oke, lanjut. Coba seperti apa? Oke, terus jika determinan A tidak sama dengan 0, maka diperoleh, ya mestinya jangan jika determinan A tidak sama dengan 0, ya. Jadi ya ini dulu A kali A join A sama dengan, ini ternyata berlaku sifat komutatif ya. Untuk A kali A join A itu ternyata sama dengan A join A kali A. Nah, nanti di inverse matrix seharusnya disinggung bahwa A kali A join A itu ternyata sama dengan A join A dikalikan dengan A. Sama dengan determinan A dikalikan matriks identitas. Nah, kemudian ini tadi bukan determinan A-nya dibawa ke ruas kiri, dipindah ke ruas kiri, enggak ada pindah-pindahan. Nah, kalau dipindah naik apa? Kalau Anda pindahan naik truk ya barang-barangnya. Nah, kalau ini dipindah naik apa? Nggak ada. Ingat, determinan A itu berupa apa? Berupa apa determinan A itu? Berupa matriks kah? Tidak, Bu. Tidak. Berupa apa? Konstanta. Konstanta. Bagus. Determinan A itu berupa konstanta. Sehingga persamaan ini A kali A join A sama dengan determinan A kali matriks identitas. Maka kedua ruas bisa dibagi dengan determinan A. Ya, karena itu konstanta. Maka yang ruas kiri menjadi apa? Menjadi seperdeterminan A dikalikan A kali A join A. Sama dengan apa? Yang ruas kanan tinggal matriks identitas. Jadi seperdeterminan A-nya jangan ditulis di belakang karena ini konstanta. Taruh aja di depan. Seperdeterminan A kali A join A sama dengan apa? Sama dengan identitas. Oke. Nah, terus sekarang kedua ruas dikalikan dengan inverse A. Oke. Ya, seperdeterminan A-nya biar aja di depan karena itu konstanta, ya kan? Nah, Anda mengalihkan inverse A-nya dari mana? Dari sebelah kiri, ya. Anda mengalihkan inverse A dari sebelah kiri sehingga menjadi inverse A kali A join A sama dengan, karena yang ruas kiri mengalihkannya dari sebelah kiri, maka yang ruas kanan juga di sebelah kiri. Ya sebenarnya ini tidak masalah gitu. Toh sama Bu, iya, karena ini matriks identitas. Coba bukan matriks identitas ya tidak bisa. Kalau dari sebelah kiri harus dari sebelah kiri semua. Kenapa? Karena perkalian matriks tidak berlaku sifat komutatif. Ya, matriks dikalikan dari sebelah kiri dan matriks dikalikan dari sebelah kanan itu hasilnya belum tentu sama. Oke ya, nanti didandani aja. Ya, ini inverse A Anda beri kurung aja gitu ya, karena harus ada tanda kali gitu ya. Jadi inverse A kali A join A. Kalau perlu A join A itu A-nya tidak usah huruf besar, A kecil aja. Ya, biar enggak keliru dengan matriks. Oke. Nah, yang A join-nya loh ya, yang huruf kecil. Yang sebelahnya. Kalau yang matriks A kan tetap huruf besar karena matriks. Nah, gini kan enggak akan keliru, gitu ya. Ya, udah wes nanti aja didandani, Mbak.
Yang penting Anda paham aja ya, nanti ditandani yang betul. Oke. Inverse A kali A itu adalah matrik identitas. Yang superdeterminan A ya tetap aja superdeterminan A kali matrik identitas kali adjoin A. Nah, yang ini yang sebelah kanan karena dikalikan dengan matrik identitas, maka hasilnya adalah matrik itu sendiri, sehingga langsung ke inverse A. Ya kan? Langsung ke inverse A. Nah, akhirnya ketemu toh. Ya, ini yang enggak usah identitas, Mbak ya. Enggak usah identitas, langsung inverse A. Nah, akhirnya sudah ketemu inverse A itu apa? Inverse A adalah ya ini di superdeterminan A kali identitas kali adjoin A. Nah, identitas kali adjoin A ya adjoin A. Oke. Identitas kali adjoin A hasilnya adalah adjoin A. Oke, sehingga superdeterminan kali adjoin A sama dengan inverse A. Lah biar bagus nulisnya dibalik. Jadi inverse A sama dengan superdeterminan A kali adjoin A. Lah barulah di sini diberi penjelasan. Karena superdeterminan A, ya, kalau determinannya 0, berarti 1/0 kan tidak didefinisikan. Ya kan? Ya, sehingga inverse A sama dengan superdeterminan A kali adjoin A itu berlaku jika determinan A tidak sama dengan 0 gitu. Jadi nanti jika determinan A ini dipindah ke bawah. Jadi ini dalam kurung atau dengan syarat dengan syarat determinan A tidak sama dengan 0 seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau misalkan Bu ini dari di buku loh Bu seperti ini. Oh, berarti ya bukunya itu kurang apik kan gitu ya. Ya, bukunya kurang bagus. Ini kata dengan ini melanjutkan yang di atasnya sehingga bukan huruf besar ya. Karena kalau huruf besar itu tidak boleh kalimat diawali dengan kata dengan, diawali dengan kata sehingga, diawali dengan kata maka. Lah nanti tulisan Anda bisa Anda lihat. Oh kok enggak boleh ya? Nek enggak percaya bacalah EYD. Ya, atau PUEB sekarang namanya. Kalau dulu namanya EYD. Kalau enggak percaya itu. Nah, kenapa? Ya karena kalimat tidak boleh diawali dengan kata hubung. Dan, atau, dengan, sehingga, sedangkan, maka, dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Oke, jadi itu ya Mbak, sehingga nanti makalah dari kelompok ini runtut gitu ya, enggak moro-moro ini begini loh, itu mendapatkannya dari mana gitu. Ya, jadi biar runtut. Nah, nanti untuk latihan soal ini ya untuk latihan aja. Ini kan masih ada apa sifat ya, sifatnya baru di ini barangkali setelah ini atau sebelum soal silahkan aja. Ya. Oke, jadi Anda memberikan contoh A apa, kemudian inverse A apa, ya ambil aja yang sudah ada. Bagaimana A kali inverse A, bagaimana inverse A kali A, bagaimana inverse A diinversekan lagi gitu. Itu sebagai latihan, Mbak, ya. Sebagai latihan, tapi kita mendapatkan sesuatu. Gitu. Jadi nanti ada dari kelompok itu misalkan itu digunakan sebagai latihan, jika A begini, inverse A sudah dicari hasilnya begini. Carilah A kali inverse A dan inverse A kali A. Misalnya seperti itu. Terus apa hubungan antara A dengan inverse A misalnya. Kemudian carilah inverse dari inverse A. Bagaimana inverse dari inverse A? Nah, barulah nanti disimpulkan bahwa untuk setiap matrik A berordo N kali N, maka inverse dari inverse A hasilnya adalah apa? Matrik identitas misalnya. Inverse dari inverse A kok identitas? Apa?
A. Infus gitu. Oke, yang identitas itu yang apa? Infus A kali A. atau Kali A kali infus A. Oke. Habis tahu untuk ini materinya Mbak penyaji yang pertama? Enggak, Bu, sudah dilanjutkan. Oke. Ya. Paham, Terima Mbak? kasih. Kalau Paham, Anda Bu. Terima kasih. berikan langkah-langkah yang jelas gitu, insya Allah nanti audien ya, peserta yang lain itu sudah tidak bertanya lagi. Gitu. Oke? Enggak, Bu. Nah, Terima terus kasih, Bu. materi berikutnya apa? Mencari infus dengan metode counter. Oke, silakan. Lanjut aja latihannya nanti. Baik, selanjutnya kita akan mencari inverse dengan metode counter. Nah, cara lain untuk mencari inverse suatu matriks adalah dengan menggunakan counter method atau metode counter, yaitu kita akan menggunakan dasar transformasi elementer seperti yang telah dijelaskan pada kelompok 2 nanti. Pada kelompok 2 itu terhadap baris-baris dari matriks. Jadi, kita akan melakukan dasar transformasi ini pada baris-baris matriks saja. Nah, caranya adalah pertama kita akan membentuk suatu augmented matrix atau matriks perluasan. Nah, matriks perluasan ini contohnya seperti ini. Di sisi kiri terdapat matriks A, lalu di sisi kanannya ditambahkan matriks identitas. Nah, kemudian terhadap Diberi sekat enggak, Mbak? Diberi sekat enggak? Diberi sekat ya? Diberi sekat, Ibu. Oh iya. Oke. Jadi di sisi kiri kita tulis matriksnya, matriks A, lalu diberi sekat, dan di sisi kanannya ditambahkan matriks identitas. Nah, kemudian terhadap augmented matrix ini akan dilakukan transformasi elementer sedemikian rupa sehingga matriks A di sisi kiri berubah menjadi matriks identitas dan matriks identitas di sisi kanan ini akan berubah menjadi inverse A. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh. Nah, transformasi elementer sebelumnya itu kan kita bisa menukarkan baris, lalu mengalihkan baris dengan bilangan bukan 0, dan menambahkan kelipatan baris dengan baris lain. Nah, ini contohnya, carilah inverse matriks A dengan ordo 3x3 dengan unsur 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 6, 5. Yang pertama kita bentuk augmented matrix. Ini kita tulis ulang di sisi kiri, matriksnya matriks A 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 6, 5. Lalu kita beri pembatas. Lalu di sisi kanannya kita tambahkan matriks identitas 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Selanjutnya, kita harus mengubah matriks di sebelah kiri ini menjadi matriks identitas. Nah, yang pertama, nomor 2. Pada matriks identitas, baris pertama, kolom pertama itu kan 1. Jadi ini sudah 1, kita tidak perlu merubahnya lagi. Nah, selanjutnya, pada baris kedua, kolom pertama, matriks identitas itu kan 0, tapi di sini ada 2, maka kita harus merubah 2 ini menjadi 0. Nah, caranya dengan transformasi elementer. Di sini kita bisa mengoperasikan baris 2 dikurangi dengan 2B1. Jadi 2 dikurangi 2 dikali 1, 2 dikurangi 2 dikali 1, 0. 3 dikurangi 2 dikali negatif. 3 dikurangi 2 dikali 2, negatif 1. Lalu 3 dikurangi 2 dikali 3, negatif 3. Nah, jika kita merubah 2 menjadi 0 ini, maka baris seterusnya ini juga harus dirubah. Atau barisnya semua itu dikurangi dengan 2B1. Nah, baris pertama tadi tetap, yaitu 1, 2, 3, 1, 0, 0. Nah, baris keduanya berubah menjadi 0, negatif 1, negatif 3, negatif 2, 1, 0. Kemudian kita ke baris ketiga kolom pertama ini 4. Pada matriks identitas kita harus merubahnya menjadi 0. Maka pada baris ketiga kita dapat mengoperasikan baris ketiga dikurangi 4B1. Di mana 4 dikurangi 4 dikali 1, 0. 6 dikurangi 4 dikali 2, negatif 2. Lalu 5 dikurangi 4 kali 3, negatif 7, dan seterusnya. Nah, ini pada kolom pertama kan sudah menjadi
matriks identitas selanjutnya kita beranjak ke kolom kedua, di mana 2, negatif 1, negatif 2 ini harus kita rubah menjadi 0, 1, 0. Nah, 2 kita rubah menjadi 0, kita dapat mengoperasikan dengan cara baris pertama ditambah 2B2. Sebenarnya ini tinggal kita menggunakan logika, teman-teman. Jadi, 2 ditambah 2 dikali negatif 1, 0. Maaf. 1 ditambah 2 dikali 0, 1. 2 ditambah 2 dikali negatif 1, 0. 3 ditambah 2 dikali negatif 3, negatif 3, dan seterusnya. Lalu, untuk baris kedua, kolom kedua ini, negatif 1 kita harus rubah menjadi 1. Nah, tadi kan kita bisa menambahkan dengan kelipatan lain dan mengalihkan. Untuk lebih mudahnya, kita bisa mengalihkan negatif 1 ini dengan 1 agar menjadi 1. Maka baris kedua berubah menjadi 0, 1, 3, 2, negatif 1, 0. Selanjutnya, pada baris ketiga kolom kedua, negatif 2 ini harus kita ubah menjadi 0. Nah, kita dapat mengoperasikannya dengan cara baris ketiga dikurangi 2B2. Jadi, 0 dikurangi 2 dikali 1, 0. Negatif 2 dikurangi 2 dikali negatif 1, 0. Lalu negatif 7 dikurangi 2 dikali negatif 3, negatif 1. Dan seterusnya kita operasikan mendapatkan 0, 0, negatif 1, 0, negatif 2, 1. Nah, ini kolom 1 dan kolom 2 sudah menyerupai matriks identitas, kemudian kita ke kolom 3. Negatif 3, 3, negatif 1 akan kita rubah menjadi 0, 0, 1. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Nah, baris pertama ini bisa kita operasikan dengan mengurangi baris pertama dengan 3B3. 1, 3 kan dijadikan 0, jadi 1 dikurangi 3 kali 0, 1. 0 dikurangi 3 kali 0, 0. Negatif 3 dikurangi 3 kali negatif 1, 0, dan seterusnya. Maka yang baris pertama ini berubah menjadi 1, 0, 0, negatif 3, 8, negatif 3. Selanjutnya yang baris kedua kolom ketiga, 3-nya ini akan kita rubah menjadi 0. Maka kita bisa mengoperasikan baris kedua ditambah dengan 3B2. Jadi 0 ditambah 3 kali 0, 0. Lalu 1 ditambah 3 kali 0, 1. Lalu 3 ditambah 3 kali negatif 1, 0, dan seterusnya. Maka baris kedua akan berubah menjadi 0, 1, 0, 2, negatif 7, 3. Dan yang terakhir, kita merubah negatif 1 ini menjadi 1. Dan cara mudahnya bisa kita kalikan dengan negatif 1. Maka akan menjadi 0, 0, 1, 0, 2, 2. Nah, di sini, di sisi kiri kan sebelumnya matriks A berubah menjadi matriks identitas. Nah, maka hasilnya di sisi kanan yang sebelumnya matriks identitas ini berubah menjadi inverse A, seperti itu. Selanjutnya, kita akan mencari inverse dengan operasi baris dan kolom bersama-sama. Mencari inverse dengan metode operasi baris elementer. Ini secara umum itu sama dengan mencari dengan metode counter, teman-teman. Nah, operasi baris elementer ini merupakan suatu operasi yang diterapkan pada baris suatu matriks. Langkah penyelesaiannya seperti tadi, kita menyandingkan matriks identitas di sisi kanan matriks A. Jadi di sisi kiri matriks A, di sisi kanan matriks identitas. Lalu kita menerapkan operasi baris elementer pada matriks A sampai ruas kiri tereduksi menjadi matriks identitas. Nah, pada akhirnya nanti ruas kanan dari matriks identitas menjadi inverse A, dan di sisi kanannya dari matriks identitas menjadi inverse A. Ya, bentuk akhirnya akan seperti ini. Selanjutnya, cara pada operasi baris elementer ini ada 3. Yang pertama, kita bisa menukarkan sebarang 2 buah baris. Seperti contoh, misal kita akan
membuat dua ini menjadi satu. Maka kita bisa menukarkan dengan baris lain yang memiliki unsur satu di awalnya. Nah, misalnya baris pertama kita tukarkan dengan baris ketiga, maka hasilnya 1, negatif 3, 1, 2, 2, 1, 2, 4, 6. Selanjutnya yang kedua, kita bisa mengalihkan suatu baris dengan bilangan tak 0. Nah, misalkan ini kita akan merubah 2 ini menjadi 1 ya teman-teman. Jadi kita tinggal mengalihkan 1 per 2 B1. Hasilnya menjadi 1, 2, 3, 2, 2, 1, 1, negatif 3, 1. Selanjutnya cara yang ketiga kita bisa menambahkan kelipatan suatu baris pada baris lain. Seperti contoh kita akan merubah 2 ini menjadi 0. Maka kita bisa mengoperasikan negatif 2B1 ditambah B2. Hasilnya nanti akan menjadi 1, 2, 3, 0, negatif 2, negatif 5, 1, negatif 3, 1. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh. Carilah inverse matriks A dengan ordo 3 kali 3 dengan unsur negatif 5, 5, negatif 1, 5, negatif 6, 2, negatif 1, 2, negatif 1. Yang pertama kita tulis di sisi kiri terlebih dahulu matriksnya, yaitu negatif 5, 5, negatif 1, 5, negatif 6, 2, negatif 1, 2, negatif 1. Lalu kita beri sekat, dan di sisi kanannya kita tambahkan matriks identitas. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, selanjutnya kita akan mengubah negatif 5 ini, atau mengubah sisi kiri ini menjadi matriks identitas. Nah, negatif baris pertama pada kolom pertama matriks identitas itu kan 1, maka negatif 5 kita ubah menjadi 1. Cara pertama itu kita bisa menukarkan dengan baris lain, tapi di sini karena tidak ada 1, maka kita tidak menggunakan cara 1. Lalu cara 2 kita mengalihkan dengan bilangan yang bukan 0. Nah, bisa ya, jadi negatif 5 ini bisa kita kalikan dengan negatif 1 per 5 B1 agar menjadi 1. Maka yang berubah ini baris pertamanya saja. Baris keduanya tetap. Baris pertama menjadi 1, negatif 1, 1 per 5, negatif 1 per 5, 0, 0. Selanjutnya, baris kedua, kolom pertama, yang 5 ini kita harus merubah menjadi 0. Nah, untuk menukarkan dengan baris lain kan tidak bisa. Selanjutnya kita mengalihkan dengan bilangan bukan 0. 5 dikalikan sebarang bilangan yang bukan 0 itu tidak bisa hasilnya 0. Maka kita harus menggunakan cara ketiga di mana menambahkan kelipatan dengan baris lain. Nah, ini cara penulisannya itu seperti ini teman-teman. B2 sama dengan negatif 5 B1 ditambah B2. Nah, yang bagian akhirnya ini adalah di mana kita menempatkan matriksnya nanti. Jadi, cara merubahnya ini negatif 5 dikali 5, mohon maaf, negatif 5 dikali 1 ditambah 5, 0. Negatif 5 dikali negatif 1 ditambah negatif 1 ditambah negatif 6, negatif 1. Negatif 5 dikali 1 per 5 ditambah 2, 1, dan seterusnya. Nah, ini yang berubah juga baris kedua. Lalu selanjutnya kita ke baris ketiga, di mana kita mengubah negatif 1 ini agar menjadi 0. Yaitu dengan cara kita 1 B1 ditambah B3. B1, 1 dikali 1 ditambah negatif 1, 0. Lalu 1 dikali negatif 1 ditambah 2, 1. 1 dikali 1 per 5 ditambah negatif 1, negatif 4 per 5, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita merubah yang pada kolom kedua. Ini kita tidak harus urut ya untuk mengoperasikannya. Jadi saya bisa merubah B2-nya terlebih dahulu. Ini kita ubah negatif 1 menjadi 1 ini dengan cara mengalihkannya baris kedua dengan negatif 1 B2. Maka baris kedua akan berubah menjadi 0, 1, negatif 1, negatif 1, negatif 1, 0. Selanjutnya saya kembali lagi merubah
B1-nya ini menjadi 0, yang sebelumnya negatif 1 menjadi 0, dan cara baris ketiga saya tambahkan baris pertama. 1 ditambah 1 ditambah 0, 1, negatif 1 ditambah 1, 0, 1/5 ditambah negatif 4/5, negatif 3/5, dan seterusnya. Lalu yang ketujuh, kita akan merubah 1 ini pada baris ketiga kolom kedua, kan ini untuk matriks identitas itu harus 0, maka kita ubah 1 menjadi 0 dengan mengoperasikan negatif 1 B2 ditambah B3. Maka negatif 1 dikali 0 ditambah 0, 0, negatif 1 dikali 1 ditambah 1 itu 0, lalu negatif 1 dikali negatif 1 ditambah negatif 4/5 itu 1/5, dan seterusnya. Nah, ini untuk baris ketiganya berubah menjadi 0, 0, 1/5, 4/5, 1, 1. Sebenarnya caranya itu sama teman-teman untuk ke bawah ini, tapi tetap saya jelaskan ya. Untuk yang selanjutnya kita merubah kolom terakhir ini agar menjadi 0, 0, 1, negatif 3/5, agar menjadi 0 ini bisa kita kalikan dengan 5B3. Nah, maka hasilnya pada baris pertama yaitu 1, 0, 0, 2, 3, 4. Mohon maaf, ini saya mengambil baris ketiga dulu, di mana saya merubah 1/5 menjadi 1. Ini dengan mengalihkan 5B3, maka dihasilkan 0, 0, 1, 4, 5, 5. Selanjutnya, kita merubah negatif 2/5 ini agar menjadi 0, di mana kita bisa menggunakan operasi 3/5 B3 ditambah B1. Maka hasilnya 1, 0, 0, 2, 3, 4. Dan yang terakhir, kita akan merubah negatif 1 ini menjadi 0 dengan operasi 1B3 ditambah B2. Maka menghasilkan 0, 1, 0, 3, 4, 5. Nah, di hasil akhir ini kan pada matriks augmentasi yang sebelumnya ini kan matriks A, lalu di sini matriks identitas. Setelah itu kita rubah ini menjadi matriks identitas, dan di sini berubah menjadi inverse A, seperti itu. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebentar, sebelum dilanjut, untuk yang operasi baris, slide yang sebelumnya Mbak, yang ini Mbak, yang Anda mengenolkan ini, slide 22 Mbak ya, apa 21 atau 22 itu ya? Mulai ya, dari 21, ya ini ya. Untuk ini kan langkahnya banyak ya, supaya tidak bolak-balik, maka ada trik ya, ada trik. Bagaimana caranya supaya yang tadinya sudah 0 menjadi tidak 0. Yang tadinya sudah 0 loh, ternyata dioperasikan menjadi tidak 0, akan bolak-balik kalau gitu. Jadi ini dengan operasi baris elementer itu intinya kita merubah dengan operasi baris elementer, kita membawa matriks A ini ke matriks kalau bisa eselon baris tereduksi, kalau bisa. Kalau tidak bisa cukup sampai ke matriks eselon baris. Begitu. Nah, terus caranya gimana? Kita yang dipikirkan adalah matriks A-nya saja, bagaimana supaya menjadi matriks eselon baris tereduksi atau eselon baris. Maka nanti matriks yang identitas itu mengikut ya, ngikut aja. Operasinya ngikut. Bagaimana langkahnya? Yang pertama, kita buat supaya baris pertama, kolom pertama itu adalah 1. Kita ingat matriks eselon bahwa unsur tak 0 pertama pada setiap baris adalah 1. Maka kita buat supaya negatif 5 ini menjadi 1. Nah, supaya menjadi 1 diapakan? Dikalikan dengan 1/.
dikalikan dengan negatif 1/5 baris pertama. Jadi baris pertama semua dikalikan dengan negatif 1/5. Sehingga di sini tidak usah B1 sama dengan negatif 1/5 B1, langsung aja negatif 1/5 B1. Gitu ya. Jadi negatif 1/5 B1. Hasilnya apa? Hasilnya ya ini 1, negatif 1, terus berapa? 1/5, kemudian yang di sini negatif 1/5, begitu seterusnya. Langkah kedua apa? Langkah kedua kita buat supaya kolom pertama ini, yang baris kedua dan baris ketiga itu kita buat supaya menjadi 0. Itu satu langkah. Ya, satu langkah. Dari mana mengenolkannya? 5 ini diambilkan dari baris pertama. Baris pertama ini tadi kan 1 itu sudah tidak berubah lagi. Ini adalah apa namanya itu kemarin, unsur pertama tak 0 suatu baris adalah itu, atau satu utama ya. Nah, jadi 5 dan negatif 1 itu dinolkan dari satu utama atau dari baris pertama. Sehingga yang baris 5 ini diapakan? Ya, ini B2 dikurangi 5 kali baris pertama atau B2 dikurangi 5 B1 sekalian dengan yang ini, yang B3. B3 ini diapakan? Ditambah baris 1. Ya, B3 ditambah B1. Jadi langkah ketiga dan keempat itu dijadikan satu langkah. Ya, tujuannya mengenolkan 5 dan negatif 1. Tujuannya begitu. Maka nanti yang lain itu ngikut. Ya, kemudian kalau sudah, bagaimana? Kalau sudah kita buat supaya baris kedua, kolom kedua itu 1. Ya, supaya memenuhi sifat eselon baris atau matrik eselon. Bahwa unsur utama atau unsur tak 0 pertama pada baris kedua itu lebih di kanan dari unsur pertama tak 0 baris pertama. Ya. Jadi kalau memang belum 1 ya harus diusahakan supaya menjadi 1. Itu satu langkah saja, hanya itu tok, tidak bisa digabung dengan langkah yang lain. Ya. Kecuali kalau itu sudah 1, maka langkah berikutnya apa? Mengenolkan di atasnya 1 dan di bawahnya 1, atau dengan kata lain mengenolkan unsur pada kolom kedua yang bukan 1 utama. Nah, jadi baris 1 dan baris ketiga itu dinolkan. Ya, caranya gimana? Caranya dari baris kedua. Ya, jadi tergantung bilangannya nanti kayak apa. Oke. Terus kalau sudah apa? Kalau sudah baris ketiga, kolom ketiga itu dibuat 1. Itu hanya 1, itu saja yang bisa dilakukan, tidak boleh gabung. Ya, jadi dibuat 1 dengan cara mengalihkan tentunya. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya mengenolkan unsur yang terletak pada pada kolom ketiga, yang di baris pertama dan baris kedua itu dinolkan. Itu bisa 1 kali jalan. Udah, akhirnya yang matrik A itu sudah berubah menjadi matrik identitas. Nah, yang belakang, yang identitas itu akan dengan sendirinya berubah. Bukan lagi matrik identitas, tetapi berubah menjadi suatu matrik. Dan matrik itu adalah matrik inverse dari matrik A. Seperti itu. Ya, ini untuk mencari inverse dengan mempergunakan operasi baris elementer. Ya, jadi dengan menggunakan operasi baris elementer, maka kita bisa mencari inverse suatu matrik. Caranya seperti tadi, atau disebut juga dengan metode counter itu tadi. Paham?
Ya, jadi tidak harus banyak langkah ya, tidak harus banyak langkah, apalagi yang tadinya sudah 0 menjadi tidak 0, yang tadinya sudah 1 menjadi tidak 1. Lah ini bolak-balik, supaya tidak bolak-balik seperti itu caranya. Oke, lanjut. Bisa dilanjutkan oleh penyaji yang lain. Oke. Baik, untuk selanjutnya adalah mencari inverse matriks dengan operasi kolom elementer. Jadi, mencari inverse matriks dengan operasi kolom elementer tadi ini hampir sama dengan operasi baris elementer. Hanya saja yang di operasi kolom elementer ini yang dioperasikan itu kolomnya. Nah, berikut langkah-langkah penyelesaian dari operasi kolom elementer. Yang pertama, meletakkan matriks identitas atau I ke sisi bawah matriks. Di sini atau dapat dituliskan matriks A ada di sisi atas dan matriks identitasnya di sisi bawah dan dipisahkan oleh sekat berupa garis. Nah, untuk langkah kedua, kita terapkan operasi kolom elementer pada matriks A sampai ruas bawah ini tereduksi menjadi matriks. Mohon maaf, ini salah ya. Jadi sampai ruas atas tereduksi menjadi matriks identitas dan ruas bawahnya menjadi inverse dari matriks A. Jadi dengan operasi kolom elementer tadi yang awalnya itu matriks A akan tereduksi menjadi matriks identitas dan matriks identitas di bawahnya akan menjadi matriks inverse dari A itu sendiri. Nah, operasi kolom elementer ini dilakukan dengan menambahkan kolom ke I dengan skalar lambda dikali kolom ke J dari matriks A, yang simbolnya seperti ini. Nah, untuk operasi kolom elementer ini materinya ada di transformasi elementer yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Untuk lebih memperjelasnya lagi, kita langsung ke contoh ya. Diketahui matriks A dengan ordo 3 kali 3 yang unsur-unsurnya 2, 4, 4, 1, 3, 2, min 1, min 2, min 3. Carilah inverse matriks A dengan menggunakan operasi kolom elementer. Nah, berikut langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita letakkan dulu matriks identitasnya ini ke sisi bawah matriks A, yang dipisahkan oleh sekat tadi berupa garis. Jadi matriks A-nya ini unsur-unsurnya 2, 4, 4, 1, 3, 2, min 1, min 2, min 3. Dan di bawahnya ini matriks identitas. Kemudian setelah itu kita terapkan operasi kolom elementer pada matriks A, sampai ruas bawahnya itu tereduksi menjadi A inverse. Nah, untuk langkah 1 ini kita tulis kembali. Nah, kemudian untuk langkah kedua, karena di sini, jadi ini acak ya. Kalau saya ini mencarinya acak, jadi enggak dari kolom pertama. Nah, di sini kita ubah kolom kedua, ini 4 menjadi matriks identitas yang unsurnya ini 0. Dan kolom ketiga yang tadinya 4 ini 0. Dan caranya bagaimana? Caranya dengan mengalihkan kolom pertama dengan min 2 ditambahkan kolom kedua. Jadi 2 dikali min 2 ditambahkan 4 hasilnya 0. 1 dikalikan min 2 ditambahkan 3 hasilnya itu 1. Kemudian min 1 dikali min 2 ditambah min 2 itu 0, dan seterusnya. Nah, untuk perubahan pada kolom ketiga ini, kita menggunakan operasi kolom dengan mengalihkan kolom pertama dengan min 2 ditambahkan kolom ketiga. Jadi, untuk di sini, kolom pertama itu 2 dikali min 2 ditambahkan 4, itu 0. Kemudian min 1 dikalikan min 2 ditambahkan 2 itu 0. Min 1 dikalikan min 2 ditambahkan min 3 itu min 1. Kemudian 1 dikalikan min 2 ditambahkan 0 itu min 2. 0 dikalikan min 2 ditambahkan 0 itu 0, dan 0 dikalikan min 2 ditambahkan 1 itu 1. Nah, setelah terbentuk kolom kedua dan ketiganya ini hampir seperti unsur-unsur pada matriks identitas. Kemudian kita lanjutkan ke perubahan pada kolom pertama. Nah, caranya dengan mengalihkan kolom kedua dengan negatif 1 ditambahkan kolom pertama. Untuk
kolom kedua baris pertama 0 dikalikan min 1 ditambahkan 2 itu 2, kemudian 1 dikalikan min 1 ditambahkan 1 itu 0, 0 dikalikan min 1 ditambahkan min 1 itu min 1 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita karena ini masih terdapat min 1 ya di dalam kolom pertama, maka kita harus merubahnya ke angka 0. Caranya dengan mengalihkan baris ketiga, kolom ketiga dikalikan min 1 ditambahkan kolom pertama. Jadi 0 dikalikan min 1 ditambahkan 2 itu 2, 0 dikalikan min 1 ditambahkan 0 itu 0, min 1 dikalikan min 1 ditambah min 1 itu 0, dan seterusnya. Nah, untuk kolom pertama ini kan untuk baris kedua dan ketiganya sudah 0. Akan tapi di baris pertama, kolom pertamanya ini masih 2. Jadi caranya kita kalikan kolom pertama ini dengan setengah agar menjadi 1, agar menjadi matriks identitas. Jadi 2 dikalikan setengah itu 1, 0 dikalikan setengah itu 0, 0 dikalikan setengah itu 0, dan seterusnya. Nah, akhirnya sudah hampir jadi matriks identitasnya, akan tapi di kolom ketiga, baris ketiga masih terdapat angka negatif 1. Maka untuk menjadikannya menjadi 1 harus dikalikan dengan negatif 1. Jika ini kolom ketiga dikalikan negatif 1, maka semuanya juga harus dikalikan negatif 1 pada kolom ketiga. Jadi 0 dikalikan negatif 1 itu 0, 0 dikalikan negatif 1 itu 0, negatif 1 dikalikan negatif 1 itu 1, dan seterusnya. Nah, akhirnya kita sudah dapat melihat bahwa di sisi atas itu sudah terbentuk matriks identitas. Maka otomatis yang di bawah itu menjadi inverse dari matriks A. Maka inverse matriks A itu adalah matriks dengan ordonya 3x3 yang unsur-unsurnya 5/2, min 2, 2, min 1/2, 1, 0, dan min 1/2, 0, negatif 1. Selanjutnya, mencari inverse matriks dengan partisi. Nah, sebelum kita ke mencari inverse-nya, kita harus tahu dengan partisi matriks terlebih dahulu ya. Nah, matriks A dapat dikatakan dipartisi jika matriks A dipecah menjadi beberapa submatriks dengan memberi sekatan-sekatan garis horizontal di antara dua baris dan garis vertikal di antara dua kolom. Nah, untuk contohnya matriks A dengan ordo 3x3 yang unsur-unsurnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, kita dapat melakukan partisi sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama, diberi sekatan antara kolom kedua dan kolom ketiga berupa garis vertikal dan memberi sekatan berupa garis horizontal di antara baris kedua dan ketiga, atau dapat juga dengan memberi garis vertikal di antara kolom pertama dan kolom kedua dan memberi garis horizontal di antara baris kedua dan ketiga, dan sebagainya. Jadi intinya kita memberi sekatan-sekatan garis horizontal di antara dua baris dan garis vertikalnya di antara dua kolom. Nah, untuk yang ini bukan merupakan partisi matriks A, sebab di antara kolom 1 dan kolom 2 ini tidak ada sekatan yang menyeluruh. Jadi di antara baris pertama, kolom 1 dan 2, di antara A dan B ini tidak ada sekatan, maka ini bukan merupakan partisi matriks A. Seperti itu. Nah, misalkan kita membuat partisi matriks A, yaitu dengan memberi sekatan antara kolom kedua dan kolom ketiga dan memberi sekatan antara baris kedua dan baris ketiga. Maka submatriksnya adalah berupa ini, sebagiannya A11, A12, A21, dan A22. Nah,
jika kita tinjau dari ini, maka A1-1-nya itu submatriks dengan ordonya 2x2, unsur-unsurnya A, B, D, E, kemudian A12-nya ini submatriks, ordonya 2x1 dengan unsur-unsurnya CF, kemudian A21 ini submatriks dengan ordo 1x2 yang unsur-unsurnya GH, dan A22-nya itu submatriks dengan ordo 1x1 yang unsur-unsurnya I. Nah, setelah kita mengetahui tentang matriks partisi, selanjutnya kita tentukan inverse matriks dan partisi. Nah, terdapat matriks A dengan ordo n kali n yang memiliki inverse A inverse, maka dapat dilakukan partisi sebagai berikut. A sama dengan ini partisinya, dan sub-subnya itu A11 dengan ordo P kali P, A12 dengan ordo P kali Q, A21 dengan ordo Q kali P, dan A22 dengan ordo Q kali Q. Dan matriks A inverse atau dimisalkan dengan matriks B sama dengan sub-subnya itu B11 dengan ordonya P kali P, B12 ordonya P kali Q, B21 ordonya Q kali P, dan B22 ordonya Q kali Q, dengan P ditambah Q sama dengan M. N ini ordo dari matriks A tadi. Nah, karena menurut sifat inverse tadi, A kali B sama dengan B kali A sama dengan identitas. Maka bisa kita jabarkan, kita masukkan sub-sub matriks dari A ini, sub-sub matriks dari A dikalikan matriks B, dan matriks B dikali matriks A sama dengan identitas. Menggunakan metode perkalian matriks, jadi baris pertama dikalikan kolom pertama. A11 kali B11 ditambahkan A12 dikalikan B21. Kemudian A11 kali B12 ditambahkan A12 dikalikan B22. Kemudian A21 dikalikan B11 ditambahkan A22 kali B21, dan seterusnya. Nah, ini menggunakan metode perkalian matriks seperti biasanya ya. Jadi sama dengan demikian pula dengan B kali A, sama dengan matriks identitas. Maka kita peroleh 4 persamaan. Yang persamaan pertamanya yaitu A11 kali B11 ditambahkan A12 dikali B21 sama dengan identitas P. Nah, kemudian untuk persamaan keduanya itu A11 dikali B12 ditambah A12 kali B22 sama dengan 0. Persamaan 3, B21 dikali A11 ditambah B22 kali A21 sama dengan 0. Dan untuk persamaan keempatnya, B21 kali A12 ditambah B22 kali A22 sama dengan matriks identitas Q. Nah, kita misalkan B22 tadi sama dengan L inverse. Dari persamaan 2 diperoleh, jadi persamaan 2 tadi kan A11 dikali B12 ditambah A12 dikali B22 sama dengan 0. Dengan mensubstitusikan B22 ini sama dengan L inverse, maka sedemikian juga B12 itu sama dengan negatif dikali A11 inverse dikali A12 dikali L inverse. Jadi menggunakan operasi seperti biasa. Nah, dari persamaan ketiga yang berupa B21 dikali A11 ditambah B22 kali A21 sama dengan 0, dengan mensubstitusikan B22-nya ini sama dengan L inverse. Maka diperoleh B21 sama dengan, ini pindah ruas, L inverse kali A21 ini minus per A11, maka B21 sama dengan min L inverse dikali A21 kali A11 inverse, karena ini karena seper A itu kan sama dengan inverse dari A itu sendiri. Nah, kemudian dari persamaan 1 diperoleh B11 sama dengan B21 ini kan sudah, mohon maaf, B11 sama dengan IP dikali
A12 dikali B21. Ini karena beda ruas jadi minus per A11. Maka B11 sama dengan ini dipecah ya penyebutnya sama-sama A11 dan A11. Nah, matriks identitas per A itu kan inverse dari A itu sendiri dikurangi A11 inverse dikali A12 dikali B21. Maka kita peroleh persamaan baru B11 sama dengan A11 inverse ditambah A11 inverse dikali A12 dikali A12 dikali B21 itu L inverse dikali A21 dikali A11 inverse. Nah, dari persamaan keempat, yang berupa B21 dikali A12 ditambah B22 kali A22 sama dengan identitas Q, dengan memasukkan persamaan-persamaan yang sudah kita cari sebelumnya, diperoleh B21 kali A12 itu min L inverse dikali A21 kali A11 inverse dikali A12 ditambah B22 tadi L inverse dikali A22 sama dengan matriks identitas Q. Maka L inverse dikali min, jadi negatifnya ini disubstitusikan ya. Negatif A21 dikali A11 inverse dikali A12 ditambahkan A22. Jadi L inverse-nya ini keluar, ini negatifnya ditaruh di sini. Sama dengan identitas Q. Maka L inverse-nya ini pindah ruas. Jadi matriks Q, matriks identitas Q per L inverse. Maka L sama dengan A22 dikurangi A21 dikali A11 inverse dikali A12. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5 persamaan. Nah, persamaan-persamaan tersebut kita jadikan rumus untuk mencari inverse matriks A. Jadi dari masing-masing sub-sub matriks dari inverse A. Kan tadi sub-sub matriksnya B11, B12, B21, dan B22. Nah, cara mencarinya dengan menggunakan rumus ini. Untuk contoh soalnya, diketahui matriks A sama dengan matriks ordo 3 kali 3, unsur-unsurnya 1, 3, 3, 1, 4, 3, 1, 3, 4. Hitunglah A inverse dengan menggunakan partisi. Untuk penyelesaian, langkah pertamanya kita partisikan terlebih dahulu matriks A-nya. Nah, ini contohnya di partisi diberi sekat antara kolom kedua dan kolom ketiga dan diberi sekat antara baris kedua dan baris ketiga. Maka kita dapat mengetahui sub-sub matriksnya itu A1-1-nya ini matriks yang unsurnya 1, 3, 1, 4. A12-nya ini yang submatriks unsur-unsurnya 3, 3. A21-nya ini submatriks dan unsur 1, 3, dan A22-nya ini 4. Selanjutnya, kita cari masing-masing dari rumus itu. Jadi, untuk langkah kedua itu kita cari A11 inverse-nya dulu. Nah, ini menggunakan metode adjoin. Jadi, seper determinan A11 dikali adjoin dari A11. Maka 1 per determinannya kita pakai A dikali D dikurangi B dikali C, jadi 4 kurangi 3 dikali, nah adjoinnya tadi kan sudah ada rumusnya ya, jadi elemen utamanya itu dari kan awalnya 1, 4 ya, jadi 4, 1. Dan untuk diagonal sampingnya itu kita kasih negatif. Jadi awalnya itu kan tadi 3 dan 1, jadi negatif 3, 1. Seperti ini. Maka A11 inverse-nya ini ketemu matriks ordonya 2 kali 2, unsur-unsurnya 4, negatif 3, negatif 1, dan 1. Nah, untuk langkah ketiga, kita kalikan A11 inverse dengan A12. Sama dengan A11 inverse-nya tadi sudah dicari, ini dikalikan A12. A12-nya dari sub-sub matriks tadi. Itu unsur-unsurnya 3, 3. Dengan mengalikan seperti biasa,
4 kali 3 ditambahkan negatif 3 kali 3, min 1 dikali 3 ditambahkan 1 kali 3, diperoleh submatriks yang unsur-unsurnya 3, 0. Selanjutnya kita cari A21 dikali A11 inverse. Sama dengan A21 tadi sub-sub dari partisi 1, 3 dikali A11 inverse-nya sudah kita cari tadi 4, min 3, min 1, 1. Sama dengan kita pakai perkalian matriks 1 kali 4 ditambahkan 3 dikali min 1, kemudian untuk kolom kedua baris pertama 1 kali min 3 ditambahkan 3 kali 1. Maka diperoleh submatriks yang unsurnya 1, 0. Nah, setelah itu kita baru cari L-nya dari rumus mencari matriks tadi. L sama dengan A21 dikurangi A22 dikurangi A21 dikalikan A11 inverse dikali A12. Nah, kita masukkan semua yang diketahui dan semua yang dicari tadi. L sama dengan A22-nya tadi dari partisi 4 dikurangi A21-nya itu unsurnya 1, 3 dikali A11 inverse kali A12 kan tadi sudah dicari. Ini 3, 0. Sama dengan 4 dikurangi. Ini dikalikan sub-sub matriksnya. Jadi 1 kali 3 ditambah 3 kali 0. Sama dengan submatriks yang unsurnya itu 1. Kemudian kita cari L inverse-nya. Kalau L-nya itu 1, maka L inverse-nya itu 1. Selanjutnya kita cari B11. Jadi ini mulai mencari sub-sub dari inverse matriks A. Untuk yang pertama sub B11 sama dengan rumusnya tadi A11 inverse ditambah A11 inverse dikali A12 dikali L inverse dikali A21 kali A11 inverse. A11 inverse-nya dimasukkan unsur-unsurnya 4, negatif 3, negatif 1, 1, ditambah ini tadi yang sudah kita cari, A11 inverse dikali A12 itu unsurnya 3, 0, L inverse-nya itu 1, dikali A21 kali A11 inverse-nya itu unsur-unsurnya 1, 0. Maka dengan operasi penjumlahan dan perkalian matriks diperoleh submatriks B11 yang unsur-unsurnya 7, min 3, min 1, 1. Kemudian kita cari B12-nya. Menggunakan salah satu dari 5 rumus tadi, B12 sama dengan negatif kali A11 inverse dikali A12 dikali L inverse. Sama dengan negatif dikali A11 inverse kali A12 tadi sama dengan unsurnya 3, 0 dikali L inverse-nya tadi unsurnya 1. Sama dengan perkalian inverse dan perkalian negatif 1 sama dengan submatriks yang unsur-unsurnya itu negatif 3, 0. Selanjutnya kita cari B21. B21 ini menggunakan rumus tadi, B21 sama dengan negatif L inverse dikali A21 kali A11 sama dengan negatif dikali L inverse-nya tadi 1 dikali A21 kali A11 inverse-nya ini unsur-unsurnya 1, 0. Dengan perkalian matriks didapatkan submatriks yang unsurnya itu min 1, 0. Nah, untuk yang terakhir kita cari B22-nya. B22 itu sama dengan L inverse. Karena sudah dicari, L inverse-nya itu 1. Jadi, A inverse itu dengan urutan dari masing-masing subnya itu B11, B12, B21, B22, ini kita masukkan. B11-nya ini 7, min 3, min 1, 1 ada di sini. Kemudian B12-nya di sebelah kanannya, yaitu yang unsurnya min 3, 0 di sini. Dan di bawah, kiri bawah itu B21, unsur-unsurnya min 1, 0, dan di sebelah kanan bawah itu B22 yang unsurnya 1. Sehingga didapatkan matriks A inverse itu sama dengan matriks ordo 3 kali 3 yang unsur-unsurnya 7, negatif 3, negatif 3, negatif 1, 1, 0, negatif 1, 0, 1. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu sifat-sifat inverse matrix. Untuk sifat matriks yang pertama yaitu apabila suatu matriks A dikalikan dengan A inverse, maka hasilnya sama dengan A inverse dikalikan matriks A, yaitu sama dengan matriks identitas. Di sini diketahui bahwa matriks A yaitu 2 min 1 min 5 3, maka A inverse-nya yaitu 3 1 5 2. Nah, di sini kita hitung ruas kirinya terlebih dahulu yang matriks A kali A inverse. Diketahui matriks A-nya sendiri itu 2 min 1 min 5 3. Dikalikan dengan A inverse-nya 3 1 5 2. Matriks baris pertama dikalikan kolom pertama 6 min 5, baris pertama kali kolom kedua 2 min 2, baris kedua kali kolom pertama min 15 plus 15, dan baris kedua kolom kedua min 5 plus 6, sehingga didapatkan hasil yaitu 1 0 0 1. Kemudian kita hitung yang ruas kanan yaitu A inverse dikali matriks A. Untuk A inverse-nya sendiri 3 1 5 2 dikalikan dengan matriks A-nya 2 min 1 min 5 3. Baris pertama kali kolom pertama 6 min 5, baris pertama kali kolom kedua min 3 plus 3, baris kedua kali kolom pertama 10 min 10, baris pertama kali kolom baris kedua kali kolom kedua min 5 plus 6, sehingga didapatkan hasil yaitu 1 0 0 1. Sehingga di sini terbukti bahwa matriks A dikalikan dengan A inverse hasilnya akan sama dengan A inverse dikalikan matriks A, yaitu menghasilkan matriks identitas. Untuk sifat yang kedua yaitu apabila matriks X dikalikan dengan matriks A, hasilnya akan sama dengan matriks B. Di sini biasanya mencari matriks X. Karena matriks A berada di sebelah kanan matriks X, maka A inverse berada di sebelah kanan matriks B. Di sini diketahui bahwa matriks X dikalikan dengan matriks A-nya 2, 1, 4, 3, sama dengan matriks B-nya 4, 6, 10, 12. Kemudian, matriks B 4, 6, 10, 12 dikalikan inverse dari A yaitu 2, 1, 4, 3. Di sini kita cari inverse dari 2, 1, 4, 3 terlebih dahulu dengan cara adjoin dan dihasilkan unsur-unsur yaitu 3/2, 1/2, min 2, 1. Nah, setelah A inverse-nya ketemu, maka matriks B dikalikan dengan A inverse-nya. Dan didapatkan hasil yaitu matriks X sama dengan min 6, 8, min 9, 17. Next. Untuk sifat yang ketiga yaitu hampir sama dengan sifat yang kedua. Namun berbedanya, matriks A-nya di sini terletak di sebelah kiri matriks X. Sehingga A inverse-nya diletakkan di sebelah kirinya matriks B. Di sini diketahui bahwa matriks A-nya 2, 1, 4, 3 dikalikan dengan matriks X sama dengan matriks B-nya 4, 6, 10, 12. Kemudian, untuk A inverse-nya ini, inverse dari 2, 1, 4, 3 dikalikan dengan matriks B-nya 4, 6, 10, 12. Kemudian kita cari inverse dari A terlebih dahulu dengan cara adjoin, yaitu 1 per determinannya 6 dikurangi 4 dikali adjoin A, yaitu 3 min 1 min 4, 2. Dikalikan dengan matriks B-nya 4, 6, 10, 12. Nah, untuk mempermudah kedua matriks ini, 3 min 1 min 4, 2 dikalikan terlebih dahulu dengan 4, 6, 10, 12. Kemudian hasilnya dikalikan dengan 1/2. Sehingga didapatkan hasil yaitu matriks X sama dengan 1, 3, 2, 0. Untuk sifat yang keempat yaitu apabila matriks A dikalikan matriks B, kemudian hasilnya diinverskan, maka akan sama dengan B inverse dikali A inverse. Di sini kita hitung yang ruas sebelah kiri terlebih dahulu. Diketahui matriks A-nya yaitu 3 min 2 min 1, 1 dikalikan dengan matriks B yaitu 1 min 1 min 1, 2. Kemudian hasil dari perkalian matriks A kali B yaitu 5 min 7 min 2, 3. Nah, hasilnya ini kemudian kita inverskan
sehingga didapatkan 3, 7, 2, 5. Setelah itu kita cari yang ruas kanan, yang B inverse kali A inverse. Untuk B inverse-nya di sini masing-masing matriks kita cari inverse-nya terlebih dahulu. Lalu didapatkan untuk B inverse-nya ini didapatkan 2, 1, 1, 1, dan untuk A inverse-nya didapatkan 1, 2, 1, 3. Kemudian kedua matriks tersebut kita kalikan sehingga didapatkan hasil yaitu 3, 7, 2, 5. Nah, ini hasilnya adalah sama, sehingga terbukti bahwa apabila matriks A dikalikan matriks B kemudian diinverskan, hasilnya akan sama dengan B inverse dikali A inverse. Next. Untuk sifat yang kelima yaitu apabila suatu matriks A diinverskan kemudian diinverskan kembali, hasilnya akan sama dengan A. Di sini diketahui bahwa matriks A yaitu 3, 1, 5, 2. Maka diinverskan terlebih dahulu. Inverse dari 3, 1, 5, 2 yaitu 2, min 1, min 5, 3. Nah, kemudian matriks tersebut kita inverskan lagi dan didapatkan hasil yaitu 3, 1, 5, 2. Nah, di sini hasilnya juga sama, sehingga terbukti bahwa matriks A, apabila matriks A diinverskan, kemudian diinverskan kembali, maka hasilnya akan sama dengan matriks A. Untuk sifat yang keenam yaitu apabila suatu matriks A dipangkatkan, kemudian diinverskan, hasilnya akan sama dengan matriks A inverse, kemudian yang dipangkatkan dengan N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini diketahui bahwa matriks A yaitu 1, 2, 1, 3, sehingga didapatkan A inverse-nya yaitu 3, min 2, min 1, 1. Di sini kita hitung yang ruas sebelah kiri terlebih dahulu, yang matriks A dipangkatkan 3, kemudian diinverskan 1. Di sini langkah yang pertama yaitu 1, 2, 1, 3 ini dipangkatkan 3 terlebih dahulu. Setelah ketemu hasilnya, yaitu 11, 30, 15, 41, kemudian itu diinverskan. Dan didapatkan hasil yaitu 41, min 30, min 15, 11. Kemudian kita hitung yang ruas sebelah kanan. Matriks A-nya diinverskan terlebih dahulu. Ini 1, 2, 1, 3 diinverskan terlebih dahulu. Terus didapatkan hasil yaitu 3, min 2, min 1, 1. Nah, kemudian hasilnya ini dipangkatkan 3. Lalu didapatkan hasil yaitu 41, min 30, min 15, 11. Nah, ini hasilnya sama, sehingga terbukti bahwa apabila suatu matriks A dipangkatkan dengan N, kemudian diinverskan, hasilnya akan sama dengan matriks A yang diinverskan, kemudian dipangkatkan. Next. Untuk selanjutnya yaitu inverse matriks non-persegi. Suatu matriks dikatakan matriks non-persegi itu apabila banyak suatu baris itu tidak sama dengan banyak kolomnya. Seperti contohnya itu matriks baris. Matriks baris sendiri itu mempunyai satu baris namun tidak memiliki kolom. Dan matriks kolom yang mempunyai satu kolom namun tidak memiliki baris. Nah, matriks-matriks tersebut ini kan tidak dapat ditentukan determinannya. Sedangkan syarat suatu matriks untuk memiliki inverse itu, matriks tersebut harus dapat dihitung determinannya, dan determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa matriks non-persegi tidak memiliki inverse. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sebentar, sebelum dilanjut, kesimpulan yang terakhir itu yang salah, Mbak. Apa tadi? Matriks non-persegi tidak punya memiliki inverse. Lah, makanya tadi kan saya tanya, apakah kelompok ini akan membahas inverse matriks yang tidak persegi? Katanya iya tadi. Ya apa? Matriks yang tidak persegi tidak dibahas inverse-nya. Coba dilihat lagi nanti materinya untuk inverse.
Adakah di situ bahasan untuk inverse matriks tidak persegi? Nah, kalau ada bahasan itu kan belum dibahas ini untuk matriks yang tidak persegi itu inverse-nya bagaimana. Lah kok malah disimpulkan jika matriksnya tidak persegi tidak punya inverse. Loh punya. Pokoknya A kali B sama B kali A sama dengan identitas itu A inverse B, B inverse A. Begitu, nggak harus persegi. Oke. Nah, untuk mencari inverse dengan partisi itu ada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya kalau matriksnya itu menjadi A11, A12, A21. Lah ini matriks A22. Ya, matriks A22 atau yang berordo Q kali Q itu harus punya inverse syaratnya itu. Nah, jadi mau ordo 1 kali 1, mau ordo 2 kali 2, mau ordo 3 kali 3 boleh saja. Yang penting punya inverse. Ya, kalau tadi disimbolkan apa? L ya kalau tadi ya. Pada waktu contoh tadi sepertinya ada inverse L. Lah L-nya itu yang sebagai apa? L-nya itu B22 ya. B22. Nah, itu kan dari A22 itu tadi. A22 yang harus punya inverse. Oke, itu syaratnya seperti itu. Jadi tidak mesti, meskipun sudah jadi matriks partisi, itu mesti bisa dicari inverse-nya. Ya enggak, kalau A22-nya itu tidak punya inverse, maka matriks itu tidak akan punya inverse gitu ya. Jadi tidak semua matriks persegi itu punya inverse. Apa syaratnya matriks punya inverse? Matriks persegi punya inverse syaratnya apa? Loh tadi lah kan sudah. Ya, Yang dengan adjoin tadi apa? determinannya tidak sama dengan. Iya, syaratnya itu. Jadi matriks persegi tidak selalu punya inverse. Jika determinannya 0, maka meskipun matriks itu persegi tidak punya inverse. Nah, matriks yang tidak persegi itu juga begitu. Ya kadang punya inverse, kadang tidak. Lah ada syaratnya. Kapan punya inverse? Kalau punya inverse, inverse-nya kiri apa inverse kanan? Gitu. Ya. Kemudian inverse matriks itu tidak tunggal. Lain dengan determinan. Kalau determinan matriks itu tunggal, tapi kalau inverse matriks itu tidak tunggal. Oke, jadi habis ini, nggak dibahas yang itu. Yang matriks non persegi tidak dibahas inverse-nya. Itu Bu, karena yang kita cari di referensi itu menyimpulkannya kalau matriks non persegi itu tidak memiliki inverse karena tidak dapat dihitung determinannya gitu. Nah, lah ya kan tidak selalu begitu. Ya, tidak selalu begitu. Kan mencari inverse tidak selalu menggunakan determinan. Iya kan? Tidak selalu menggunakan determinan. Makanya kalau matriksnya itu tidak persegi, ya tidak punya determinan dong. Karena yang punya determinan itu hanya yang persegi. Lah yang tidak persegi itu mencarinya tidak menggunakan determinan, tapi menggunakan rank matriks. Oke. Nah, oke, kalau begitu kelompok ini kurang gitu ya. Materinya ada yang belum terbahas. Begitukah? Coba dilihat lagi di materi. Coba materi Anda apaan? Di materi yang diberikan untuk Anda, inverse matriks. Mestinya ada matriks yang non persegi. Betul. Di kontrak kuliah. Ya, Ibu, ada. Iya. Iya. Terus buku yang Anda katakan, yang Anda gunakan mengatakan kalau tidak persegi tidak punya inverse.
akhirnya terus mandek. Tidak, gitu ya. Ada. Jadi matrik yang tidak persegi itu ada yang punya inverse. Memang mencarinya tidak dengan mempergunakan determinan, tapi melihatnya itu punya inverse atau tidak itu dengan menggunakan rank matrik. Oke? Oke. Silakan kalau gitu, kalau belum terbahas nanti dilengkapi. Yang akhirnya anggota yang lain atau yang bukan penyaji bisa mencari sendiri ya, tidak usah selalu menunggu dari kelompok. Nah nanti kalau kelompok itu sudah melengkapi, ya bisa di-share gitu ya, biar temannya dapat. Oke, silakan dilanjut ke apa? Diskusi ya? Iya, Ibu. Oke. Baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau memberi saran atau tanggapan, dipersilahkan. Silakan yang mau bertanya. Oh, hebat kalau sudah tidak ada yang bertanya. Soal teman, nggak ada yang bertanya sungguh. Permisi Bu, saya ingin bertanya. Silakan, kan sudah diminta, silakan. Ini pada slide 18 yang nomor 4 yang baris ketiga itu cuma ingin membenarkan apakah ini tipe ya? Kan ini dikali negatif 1 terus di bagian 5 itu jadi 2. Apa tetap negatif 1 apa memang 2 ya? Oh iya, mohon maaf Iza, ini salah ketik ya. Begini. Oke. Terima kasih Iza atas koreksinya. Baik, sama-sama. Sebenarnya ini bisa dicek ya. Jadi setelah ketemu inverse-nya, ini kan kesimpulan apa Kiki soal tuh, carilah inverse matrik A. 1, 2, 3, 4, 5 apa itu? 1, 2, 3, 4, 5 itu anu ya, langkah ya? Iya Mbak, langkah itu. Iya Ibu, Oke. langkah-langkah. Nah iya, tapi kan diminta untuk mencari inverse matrik A. Ini slide berikutnya masih ada apa enggak? Inverse A-nya yang mana gitu? Inverse A-nya yang di sisi kanan ini, Bu. Enggak boleh begitu. Carilah inverse matrik A. A-nya itu, ya kan? Ya mesti ada jawab lah. Jadi inverse A sama dengan ngono Mbak, ojo mek ngene Pak. Nah, kalau yang seperti ini lah terus inverse A-nya mana? Ya kan? Ya, jadi nanti ditambahi inverse A-nya mana. Nah, terus gitu itu seharusnya dicek. Betulkah bahwa inverse-nya seperti itu bisa dikalikan? Bisa A kali inverse A, bisa inverse A kali A. Kalau hasilnya adalah matrik identitas, berarti sudah benar gitu ya. Jadi harus dicek. Nah, jadi kalau ngerjakan soal, moro-moro selesai terus
senengnya bukan ya, harus dicek lagi bener apa belum gitu. Oke? Baik, Ibu. Ya, oke, nanti ditambahi semua lo ya. Semua Ya, Ibu. yang diminta apa gitu harus ada ini jawabannya mana gitu. Ini kan belum memberi jawaban. Oke. Silakan kalau ada lagi yang mau bertanya. Nggak ono bertanya. Pak Abi masih gabung? Nggih, Bu Titi. Oh, sudah enggak ada yang iki di jalan apa di mana? Di Prodi, Bu Titi. Oh, di Prodi, hebat. Hebat. Ini sudah enggak ada yang bertanya, ngapain terus? Ada LKM, Bu Titi. Oh, ada Siap. LKM. Oke, kalau Nggih. begitu. Berarti langsung ke LKM nggih, di Nggih, MMP Bu nggih. Titi. Oke, nggih. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, nanti kelompok berapa ini tadi? Ini kelompok piro sih kok lali 4 ya? Kelompok 4, nggih. Ya, kelompok kelompok 4 nanti diperbaiki ya. Diperbaiki makalahnya, PPT-nya gitu ya. Oke, sambil Baik, Ibu. memperbaiki kan berarti kan sambil belajar lagi biar lebih mantap. Oke. Kemudian silahkan Anda sudah ditunggu di MMP. Silahkan untuk dicoba dikerjakan. Tapi seandainya ada yang tidak bisa, itu boleh loh ya. Di pertemuan yang akan datang misalnya Anda bertanya gitu boleh. Oke, barangkali gitu. Monggo silakan Anda pindah ke MMP. Dan untuk Zoom-nya kita tutup, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Oke, ya. Ya, saya tutup. Di sini ada tamu.